Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran tematik hari ini. Masih di tema 6, subtema yang terakhir sekarang yaitu subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan teks eksplanasi, kemudian mengetahui tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, serta menyanyikan lagu daerah. Kita mulai dari yang pertama, coba diperhatikan kedua gambar pada layar kalian. Gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar yang pertama dan kedua, ini sebenarnya ada di tempat yang sama dan aktivitas yang sama pula. Namun kalau kita lihat, gambar yang pertama ini jauh lebih tertib dibandingkan dengan gambar yang kedua. Perhatikan anak-anak yang menyeberang ini melewati zebra cross. Kemudian jika ini adalah lampu merah maka dia berhenti dan lampu hijau yang berjalan. Berbeda dengan gambar yang kedua. Anak-anak tidak bisa menyeberang karena zebra crossnya penuh dengan kendaraan yang saling berebut duluan untuk keluar dari jalan. Artinya gini, di sini ada lampu merah dan ada lampu hijau. Hanya kenapa kok terjadi tumpukan kendaraan di sini? Itu berarti ada pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga anak-anak ini akan kesulitan untuk menyeberang. Nah, bagaimanakah kok bisa terjadi yang seperti itu? Itu karena adanya atau kurangnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh gambar yang kedua, diperhatikan, para pengendara memberikan kesempatan kepada para pejalan kaki untuk menyeberang. Ini adalah salah satu contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita akan pelajari bentuk tanggung jawab yaitu dari teks berikut. Bisa kalian juga lihat di buku paket kalian. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu negara bergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut KBBI, tanggung jawab adalah kegiatan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, keraayatannya dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain
dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Ini adalah teks eksplanasi tentang tanggung jawab warga negara. Nah, anak-anak, dari teks yang tadi Ustazah sudah bacakan, kalian bisa menentukan kata kunci dan isi dari masing-masing paragraf, di mana jika isi dari masing-masing paragraf kita satukan atau kita susun, maka akan menjadi sebuah ringkasan teks eksplanasi. Ini Ustazah beri contohnya. Kita mulai dari judul bacaannya, yaitu tanggung jawab warga negara. Kata kunci dari paragraf pertama yang tadi sudah Ustazah bacakan, yaitu tentang tanggung jawab. Kemudian apa isi dari paragraf 1 dengan kata kunci tanggung jawab? Yaitu tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Ini adalah isi dari paragraf yang pertama. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, kalian bisa menemukannya sendiri. Jika sudah menemukan isi dari masing-masing paragraf, maka kalian juga bisa menentukan ringkasan atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Melengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata-kata yang tepat ini ada di buku paket kalian. Ayo kita mulai coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi atau kata di dalam kotak yang sudah disediakan. Yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Jawabannya adalah, ya ini ada di teks ya, tanggung jawab. Jadi semua pertanyaan ini berdasarkan teks. 2. Setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Jawabannya adalah H. Ya. Nomor 3. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jawaban pertanyaan nomor 3 adalah Pancasila. Keempat, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila yang pertama. Jadi karena berhubungan dengan agama, keyakinan, dan saling menghormati atau toleransi antar umat beragama, ini adalah pengamalan nilai Pancasila sila yang pertama. Terakhir, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Apa jawabannya? Persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak bisa menuliskan di buku tulis kalian. Jika kalian merasa kesulitan, silahkan dituliskan di buku tulis kalian untuk mengingatnya. Kita lanjutkan bahwa kamu telah belajar menentukan tangga nada beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemanasan. Artinya gini, sebelum kita melakukan atau menyanyikan sebuah lagu, perlu adanya pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat bernyanyi seperti rongga mulut dan tenggorokan. Biasanya pemanasannya dengan meniup atau menarik nafas dalam, kemudian mengeluarkan. Ayo dicoba. 1, 2, 3. Nah, setelah melakukan pemanasan, maka kita bisa melakukan kegiatan berikut. Yang pertama adalah cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang kamu kenal. Nah, sebaiknya adalah lagu dari daerahmu sendiri supaya kamu lebih mengenal dan mengetahui isi dari lagu tersebut. Kira-kira apa yang akan kita pelajari lagu hari ini? Ya, kita akan mempelajari lagu yang berjudul Padang Bulan. Pernah mendengar? Ustazah yakin sudah pernah ya, ini sudah sering dinyanyikan anak-anak. Apalagi pada zaman dahulu pada waktu bulan purnama. Baik, ayo kita mulai menyanyikan bersama-sama. Silakan anak-anak di rumah juga ikut mengikuti menyanyi bersama.
Padang bulan padang kudarino, rembulan sing awe-awe, nyuwun aja boten sore. Jalanan Joko, padang bulan padang kudarino, rembulan sing awe-awe, nyuwun aja boten sore. Ya, itu adalah tadi salah satu lagu daerah kita, yaitu Jawa Tengah, Padang Bulan. Silakan kalian berlatih sendiri di rumah untuk menyanyikannya, baik dengan keluarga maupun kalian nyanyikan sendiri. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Kerjasama dengan orang tua kalian di waktu luang kalian, coba lihatlah kembali daftar tentang hak siswa yang kamu buat sebelumnya. Tentu banyak sekali peran orang tuamu dalam membantu mendapatkan hakmu sebagai siswa. Pikirkanlah untuk membuat sesuatu berupa surat, kartu ucapan, nyanyian, kerajinan, atau karya yang lain sebagai sarana untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu. Baik anak-anak, semoga apa yang Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap menjaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.